Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imam Ramadan Hidayatullah. NIM-nya 2310116032. Prodinya S1 Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam rangka menjabarkan atau menjelaskan kembali UTS dari mata kuliah Keuangan Publik Syariah yang dikerjakan pada hari Rabu 9 Oktober 2024. Dengan dosen pengampu di sini yaitu adalah Pak Dedi Irwansyah. Ya, baik. Soal yang pertama adalah pengelolaan dana publik dan sosial di perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran penting dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia? Ya, jawaban saya adalah dalam perbankan syariah kita memiliki dua support system, yaitu dana publik dan dana sosial. Yang keduanya berfungsi atau berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Ada beberapa cara lain untuk mendorong ekonomi berkelanjutan, misalnya dengan ekspansi ke daerah tertinggal dengan memperluas jangkauan layanan ke daerah-daerah yang belum terjamah. Dalam hal ini, perbankan syariah dapat memberikan akses pembiayaan kepada UMKM dan masyarakat yang sebelumnya mungkin sulit mendapatkan layanan perbankan. Kita juga bisa berinvestasi pada sektor produktif seperti pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang berkelanjutan seperti energi terbarukan, pengelolaan air bersih, dan transportasi publik. Soal yang kedua berbunyi, jelaskan bentuk pelaksanaan pajak dalam Islam. Tentunya memiliki prinsip-prinsip. Jawaban dari saya adalah pelaksanaan pajak dalam Islam harus memiliki prinsip yang fundamental dan harus diperhatikan seperti keadilan. Pemungutan pajak harus adil dan tidak memberatkan bagi wajib pajak. Harus disesuaikan dengan produktivitas dan pengeluaran yang mampu dikeluarkan masing-masing individu. Adanya transparansi atau keterbukaan, maksudnya ialah masyarakat harus mengetahui bagaimana pajak mereka dikeluarkan. Dan selanjutnya, adanya kemanfaatan. Hasil dari pemungutan pajak harus digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, harus adanya kesukarelaan bagi para pembayar pajak. Kesukarelaan ini biasanya akan muncul secara alami apabila prinsip-prinsip itu benar-benar dijalankan. Berikut adalah bentuk pelaksanaan pajak dalam Islam. Saya mengambil pelaksanaan pajak dalam Islam dalam kacamata modern. Ada dua kategori utama bentuk pelaksanaan pajak dalam Islam. Yang pertama itu adalah zakat. Kewajiban bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab atau batas minimal harta yang wajib dizakati, dan haul atau mencapai 1 tahun kepemilikan harta. Terdapat beberapa jenis zakat. Ada zakat zakat fitrah, terus ada yang terakhir ada zakat profesi. Zakat disalurkan kepada 8 asnaf atau 8 golongan meliputi fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, rikob, gorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Yang kedua ini ada pajak negara. Saya mengambil studi kasus dari Malaysia, di mana ada kebijakan yang memungkinkan pembayaran pajak untuk dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Kebijakan pajak muslim yaitu dengan mengurangi jumlah pajak, karena pembayaran zakatnya sudah dapat dianggap sebagai pengeluaran untuk pemasukan pajak. Saya juga berharap di Indonesia, Basnas dan Kemenku dapat bekerja sama. Soal yang ketiga, sebutkan jenis apa saja yang termasuk bagian institusi keuangan publik Islam dan bagaimana perannya. Jawaban dari saya adalah jenis-jenis institusi keuangan publik Islam dan perannya. Pertama ada Baitul Mal, lembaga pengelola keuangan negara pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Berfungsi sebagai kas negara yang mengelola segala bentuk pendapatan negara, baik dari pajak, zakat maupun hasil bumi.
dan dananya untuk kepentingan umum. Selanjutnya ada lembaga zakat. Pengelola zakat yang terkumpul dari masyarakat bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengelola dana zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Dana zakat akan disalurkan kepada 8 asnaf yang berhak menerimanya. Selanjutnya ada bank syariah. Perannya adalah melayani masyarakat dengan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam atau syariah, tidak mengenal bunga dan melainkan bagi hasil. Jadi bank syariah itu nggak mengenal bunga, melainkan bagi hasil. Yang selanjutnya itu ada wakaf. Wakaf uang atau aset yang diperuntukkan untuk kepentingan umum, dikelola oleh nazir yang bertanggung jawab mengelola aset wakaf. Ya, soal yang keempat berbunyi pengembangan organisasi pengelola zakat atau OPZ. Saat ini banyak mencuat di media sosial karena para muzaki merasa terbantu untuk menunaikan zakat. Pertanyaannya adalah bagaimana menurut Anda pengembangan OPZ di era digital, di era generasi Gen Z? Deskripsikan berdasarkan ilmu yang Anda dapatkan selama masa pembelajaran. Jawaban dari saya adalah media sosial adalah kunci. Munculnya OPZ di media sosial adalah kunci emas bagi generasi muda seperti Gen Z. Gen Z sudah terbiasa dengan teknologi dan digitalisasi. Saya melihat bahwa di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, kesadaran akan kemanusiaan dan kepedulian sosial meningkat drastis di kalangan Gen Z. Media sosial seperti Instagram, Twitter atau X, Facebook, dan mungkin TikTok sebagainya telah berubah menjadi wadah bersuara selain wadah berekspresi, seperti saat ada bencana alam atau tragedi di Gaza, Palestina. Bagi saya, saat ini platform zakat online di Indonesia sudah ada dan banyak. Aplikasi online seperti kitabisa.com bisa digunakan sebagai wadah pembayaran zakat secara online, selain sedekah dan wakaf online. Terus untuk pembayaran digital, memungkinkan pembayaran zakat dilakukan secara digital yang populer di kalangan Gen Z, seperti e-wallet atau transfer bank. Dan kita juga harus mengedepankan sosialisasi. Sosialisasi di sini adalah sosialisasi yang kreatif. Influencer muslim, konten yang menarik, dan kampanye digital. Ketiga elemen ini adalah kunci. Soal yang kelima adalah lembaga keuangan mikro syariah memiliki sejumlah perbedaan. Sebutkan 4 macam perbedaan dari lembaga keuangan mikro dari segi keuangan Islam. Jawaban dari saya adalah dari prinsip dasarnya dulu. LKMS atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, menghindari maghrib, masyir, gharar, dan riba. Sedangkan LKMK atau Lembaga Keuangan Mikro Konvensional beroperasi berdasarkan prinsip profit konvensional yang melegalkan bunga. Dan dari sumber pendapatannya, LKMS atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu dari bagi hasil atau profit sharing. Terus kalau LKMK atau konvensional, pendapatannya itu dari bunga pinjaman yang dikenakan kepada nasabah. Lalu dari produk dan jasa, Lembaga Keuangan Mikro Syariah menawarkan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti pembiayaan, mudharabah, musyarakah, murabaha, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk LKMK atau konvensional, menawarkan produk dan jasa seperti pinjaman, tabungan, dan layanan perbankan yang mungkin memakai bunga. Lalu untuk tujuannya, kalau LKMS ini lebih berorientasi pada maqasid syariah atau mungkin kemaslahatan umat. Sedangkan kalau LKMK itu lebih ke keuntungan finansial atau mengejar profit. Soal yang keenam atau soal yang terakhir berbunyi, bagaimana pengelolaan dana publik dan sosial pada perbankan syariah? Jawaban saya di nomor 6 sangat singkat. Intinya harus amanah, bertransparansi, keadilan, dan memberikan manfaat. Lalu jenis dana publik atau sosialnya itu bisa dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
Ya, sekian dari saya. Itulah adalah penjabaran hasil UTS saya kemarin yang saya jelaskan kembali jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.